pengalaman dan juga sekaligus ijazah dari seorang mursyid. Ya, nama amal niat tergantung niat kita. Kalau kita terima itu sebagai sebuah kekuatan, itu akan menjadi kekuatan. Tapi kalau kita anggap itu biasa-biasa, itu biasa. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi kalau kita hendak menunaikan sholat, ada kata-kata idza di sini. Tidak pun, bukan ikut, bukan. Padahal tahu, kita semua tahu perbedaan ini tidak dan tahu. Tidak itu pasti dan mutlak harus dan akan terjadi. Kalau ini saya nggak bisa tidak. Lau itu mustahil. Tidak pun bila segala orang kalian tidak salat harus bagus dulu aku salah mencuci bukan masak di situ. Jadi perlu kita cermati ayat ini, ada masalah, ada masak. Kenapa pada wajah masalah dan kenapa ruhus itu masak? Malfar kebanyakan dan di situ ada sedikit perbedaan pendapat tentang apa itu berarti maksudnya dari sebelumnya atau waridulah maksud daripada pasal. Jadi mungkin bukan itu yang saya akan sampaikan. Ini sangat basic untuk kita semuanya. Barang siapa yang tidak bisa khusyuk pada waktu berwudu, kata Imam Ghazali, tidak akan pernah mungkin bisa khusyuk dalam sholat. Jadi ternyata kekhusyuan itu harus mulai dari wudu. Makanya itu menghadap ke kiblat, tidak boleh bercakap-cakap, harus membasuh anggota badan dengan tenang. Ya, kemudian juga ada doa setiap membaca anggota badan dan doa lagi sesudahnya. Bahkan ada doa sesudah wudu. Itu masyhur hadisnya. Wahai Bilal, kenapa suara yang paling pertama saya dengarkan masuk dalam surga itu telapak kaki ini? Saya nggak punya kelebihan yang Rasulullah kecuali setiap kali aku berwudu, saya selalu sholat sunat wudu. Itu dia yang menyebabkan Anda pertama masuk surga. Belum masuk surga yang lain, telapak kakinya sudah kedengaran udara surga. Tidak pun bila salat seluruh wudu, cucilah muka. Dalam beberapa tafsir syar'i disebutkan kenapa jamak di situ, bukan wajah, bukan jabhaku, wujuhaku. Wajah yang harus dibersihkan itu bukan hanya wajah visual kita, tapi juga termasuk wajah simbolik kita. Topeng-topeng yang melengket di badan kita, di dalam muka kita ada topeng kesarjanaan, kebangsawanan, topeng jabatan. Itu juga harus dibersihkan. Maka dijamak di situ. Apakah kita sebagai seorang dewan hakim sudah bersih? Wajah dewan hakim itu juga harus bersih. Apakah kita sebagai pejabat sudah bersih topeng wajahnya? Jadi semua topeng yang melekat di dalam wajah kita sehingga orang itu respect terhadap kita. Jadi tidak boleh hipokrit, harus bersih. Dan kalau kita lihat di dalam kitab kuning,
macam, ada wudhu syariat, wudhu hakikat, ada wudhu tarekat dan hakikat. Nah, kita hanya berkenalan dengan wudhu fikih. Apa yang dimaksud makna al-wajh di Quran? Wajah itu dalam pengertian tarekahnya, mencuci muka itu artinya kita mencuci panca indera. Berapa orang yang pernah korban setiap hari ini, ya kan itu harus berkumur. Siapa yang pernah dibicarakan aibnya, berapa kali berbohong, siapa yang pernah dimaki, sumpah palsu, intonasi tinggi, belum lagi makanan minuman yang masuk di mulut ini. Separuh penghuni neraka itu karena mulut. Kalau mampu kita menjinakkan dan membersihkan mulut itu, separuh pintu surga itu sudah kita miliki. Hidung, siapa yang pernah dicium, mata, siapa yang pernah diintip, semua organ tubuh yang paling sering berdosa, itulah yang diperintahkan Allah untuk kita basuh. Maka itu Profesor R.R. Galsing, seorang ilmuwan, dia seorang neurolog, tapi juga sekaligus seorang psikiater. Aneh ayat ini yang kemudian masuk Islam ganti nama Profesor Umar R.R. Galsing. Ayat ini ditanya kenapa kok memilih disertasi tentang air wudhu? Ya karena dia seorang neurolog. Ada 3 pusat kesadaran dalam diri kita. Ya, pusat saraf itu menurut dia tersimpul dalam 3 bagian tubuh. Yaitu daerah pusat muka ini, konsentrasi pusat saraf. Kalau orang tersinggung itu kan merah mukanya. Jadi itu memang muka itu pusat sensitifnya manusia. Itu yang kedua tangan. Jadi tangan itu kadang-kadang gemetar kesemutan kalau ketakutan. Dan yang ketiga bagian kaki. Kaki itu juga pusat saraf. Nah aneh ayat ini. Kenapa 3 bagian tubuh itu yang harus dibasuh dengan air sejuk lagi kan? Padahal itu pusat saraf. Jadi secara fisiologi bahwa objek yang harus dibasuh itu adalah ternyata pusat saraf. Dan ada ukurannya. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti kantor ini, kita nggak mungkin bisa khusyuk itu kalau tidak bisa menurunkan gelombang otak itu dari beta ke alfa. Gelombang otak beta itu 24 per second itu getaran otak itu nggak mungkin bisa khusyuk. Ya, kalau kasih proposal itu bisa cepat selesai. Kalau kita naik mobil itu pakai beta, mana gasnya, mana remnya, mana couplingnya, kemudian WC-nya, mau melihat WC, mau melihat kaca spion, mau melihat depan dan seterusnya. Habis itu ada telepon, tapi kita bisa. Ada 40 fakultas neurologi di kita di kepala ini bisa bercabang, bisa berbagi. Tapi subhanallah. Nah kalau kita sentuhkan air wudhu kata Eckhart, maka itu bisa turun menjadi alfa. Jadi penurunan beta menjadi alfa bisa 24 per second itu bisa turun menjadi 17 per second. Kalau itu air sejuk ya, bukan air panas. Maka itu juga kalau kita dalam hadis itu kan jangan berwudu dengan air panas, air sejuk. Karena kalau air panas itu efek penurunan gelombangnya itu kurang. Jadi muka langsung. Jadi ini ternyata wudu itu adalah shock terapi. Sebelum kita sholat itu banyak rangkaian shock terapi yang harus dilakukan. Itu juga yang dianalisis oleh beliau. Kalau saya mau sholat itu nggak mungkin
perintah untuk sholat itu mungkin tidak ada perintah yang paling panjang rangkaiannya sebelum kita harus berwudu itu pun juga banyak sunat-sunatnya kan, banyak doa-doanya. Habis itu juga ada azan itu juga shock terapi. Shock terapi itu mengingatkan kita, rapat misalnya ada azan. Ya. Jadi kita harus menghentikan seluruh kegiatan. Jadi itu shock terapi bagi orang Islam. Di samping itu juga kita menggunakan pakaian bersih, itu shock terapi. Harus menutup aurat pada saat mau sholat itu juga shock terapi. Kemudian harus menghadap ke kiblat, itu shock terapi. Rangkaiannya panjang sehingga nanti pada saatnya Allahu Akbar takbiratul ihram itu di situ ada puncaknya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan lil jannah, bukan ligairi talik ya kan. Jadi ini satu tawajuh di situ. Konsep tawajuh itu juga panjang perusahaannya. Jadi wudu itu adalah anak tangga yang pertama bagi seseorang yang ingin mendekati. Jadi siapa yang ingin khusyuk dalam salatnya, mulailah khusyuk pada waktu berwudu. Dan secara sofistik juga organ tubuh yang akan dibasuh pada waktu berwudu itu juga organ yang paling sering berdosa. Ya kan? Berapa tanda tangan fikih yang pernah ditandatangani tangan ini? Siapa yang pernah diraba, diremas hal? Siapa yang pernah ditonjok, ditunjuk? Siapa yang pernah ditempeleng? Kaki, kemana kaki ini minta yang setiap hari? Lebih sering ke masjid, ke mall atau kemana? Jadi luar biasa. Perintah hanya organ tubuh tertentu itu yang harus dibasuh. Tapi lebih dalam lagi untuk hakikat itu. Pada saat kita membasuh muka, ya, itu sampai doanya, ya Allah, hilangkanlah hijab-hijab, ada namanya hijab kasrah. Selama kita masih melihat ini banyak hijab, tapi kalau kita sudah melihat yang kita lihat ini hanya satu, wa'ainama tuwallu fatamma wajhullah, wajah Allah semua yang kita lihat. Jadi ketika pohon itu bukan lagi pohon, siapa yang pakai jubah pohon, jubah gunung, siapa yang jubah samudra, langit dan sebagainya, semuanya satu kok. The only one exists, tapi manifestationnya banyak. Kita hanya sibuk melihat arat, tapi tidak pernah sadar yang kita lihat itu sesungguhnya adalah jauhan. Kita lihat baju, sajadah, peci. Kita terpesona terhadap wujud-wujud partikular. Karena yang kita lihat itu sebetulnya adalah kapas. Kapas terlupakan. Kita nggak ngeh. Al-ghafir, tapi ghaflatin min hadza. Kita ghafil, tidak bisa menyaksikan kapas karena ditenggelamkan oleh peci, batik, baju. Bukankah itu kapas itu dipintal jadi benang, lalu benang dia ditenun menjadi kain, digunting-gunting jadi batik, jadi sajadah, jadi peci, jadi jilbab, mukena. Padahal sesungguhnya kita lihat itu adalah kapas. Nah, jadi kita bisa menyaksikan yang satu di atas yang banyak. Tapi kan ada mimbar, ya, ada mic yang bukan dari kapas. Tarik lagi ke atas, oh iya, itu kan dari tanah. Bukankah kapas itu dari tanah? Jadi universal itu akan ketemu nanti pada akhirnya dari mana. Itu kan ketemu dengan wajib wujud di situ. Dengan demikian, al-ghafil itu artinya orang yang tidak ngeh. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian itu dalam keadaan tidak ngeh. Yang kalian lihat itu adalah la mawjud illallah. Tapi ini wudu apa? Pengaruhnya itu sampai ke situ. Maka itu kita membersihkan muka kita, itu ada panca itu di situ. Selama kita masih menyaksikan banyak, maka makrifat kita masih dangkal. Tapi kalau kita hanya menyaksikannya satu, hanya dia, ya, maka
itu sudah mukasyafah. Laqad kunta juga berarti hada bakasyafna angka kita. Fabasaruka al-yawma hadid. Tajam tuh al-hadid itu besi yang tajam kan. Maka jadilah pandangan Anda itu sangat tajam. Sudah kalau kita menggunakan mikroskop elektron, masya Allah, kuman-kuman itu sangat seperti raksasa yang sangat mengerikan ya kan. Ya, tapi kalau kita nggak pakai menggunakan mikroskop itu, nggak ada tuh apa-apa, hanya debu-debu yang berterbangan. Ya, jadi mukasyafah itu artinya diberikan pandangan yang sangat tajam. Nah, mata yang tajam itu adalah orang yang tersentuh dengan air wudhu hakikat. Maka itu orang di akhirat itu nanti di padang mahsyar banyak hadisnya dalam Riyadhus Shalihin ada. Nggak ada lagi cahaya apapun di sana kecuali suluh kita itu nanti bekas wudhu itu. Anggota badan yang pernah kita bahas berwudhu itu nanti akan menjadi suluh kita. Orang nggak pernah tersentuh air wudhu itu pasti akan gelap gulita. Mana jalan menuju ke padang mahsyar? Sementara di pagar gunungan api kan. Jadi ketika kita membasuh muka kita itu, ya Allah, jadikanlah wajah kami ini selalu menyaksikan hanya satu. Ketika membasuh tangan itu kan alias, bisa berarti the power, bisa berarti the hand. Nah, kalau kita membasuh the hand saja, dalam tafsir syar'i juga disebutkan bahwa tangan itu kita tanggung jawab sebagai dewan hakim pun juga kita harus membersihkan tangan ini sebagai tangan dewan hakim. Tangan ini dewan pengawas ini harus bersih. Tangan ini tangan suami, tangan ini adalah bapak, pimpinan, itu jabatan. Ya. Jadi yadon itu bisa berarti the head, bisa berarti the power, tanggung jawab. Jadi bersihkanlah. Apakah kita sebagai khalifah di muka bumi ini sudah bersih? Ya. Siapa tahu tabat syada bila biwatab. Tangan Abu Lahab itu kan terkutuk itu. Apa yang dimaksud? Tabat syada bila. Apakah tangannya Abu Lahab di situ tangan hand ataukah karena kapasitasnya yang mengerikan itu? Ketika Abu Lahab wafat itu disambarakan. Siapa yang mau menguburkan mayatnya Abu Lahab itu akan dikasih hadiah. Karena satu kota Madinah, satu kota Makkah itu busuk, nggak bisa makan orang pada waktu itu. Disembarakan. Siapa yang ingin menguburkan, kan nggak ada yang bisa mendekat. Satu kota Makkah itu baunya minta ampun. Datanglah dua budak, bikin sumur, bukan lagi galian kuburan. Sumur itu digali, lalu dicemplungkanlah mayatnya Abu Lahab yang tokoh masyarakat Quraisy, temannya Nabi. Baru dimerdekakan dua budak. Kenapa? Tabat yada Abi Lahab. Kedua tangan Abu Lahab itu apa yang dimaksud tangan di situ? Itu lebih kepada the power. Jadi kapasitas dan tanggung jawab kita itu apa? Nah, ketika kita membasuh tangan, ya itu harus dibersihkan juga tanggung jawabnya. Membasuh kepala, isi kepala yang kotor ini pun juga harus dibersihkan. Pikiran kotor ini sarang iblis di dalam situ. Maka itu wudu itu satu-satunya kekuatan yang mampu membersihkan dosa-dosa batin itu kan. Maka itu kalau habis mandi tidak sah sholatnya orang kalau hanya kapasitas mandinya dipakai untuk sholat. Sekalipun habis mandi pakai keramas tetap wajib hukumnya untuk berwudu. Innamal a'malu binniyat. Wudu yang sudah diniatkan menjadi air wudu itu akan bisa berubah. The power of waternya itu, kekuatan air itu mampu mensucikan pikiran. Maka itu Nabi itu menganjurkan sedapat mungkin kalian itu mempertahankan wudunya. Ya, itu wudu itu protection, protector untuk mencegah kita berpikiran negatif. Maka itu wudu itu perlu dipertahankan. Membersihkan kaki, pendirian kita istiqamah enggak dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kaki ketika kita membersihkan itu secara hakikat rajulun
Itu ada pendirian di situ. Istiqamah nggak kita menjalani kehidupan. Maka itu ihdinas siratal mustaqim. Karena itu teman-teman, ketika kita mengambil air itu, maka totalitas harus suci bersih. Itulah hebatnya Al-Quran, menginformasikan sesuatu yang belakangan ini baru terjustifikasi bahwa memang itu benar. Profesor Isharud Motoh yang ahli-ahli yang presentasi tahun 2005 di New York di PBB, bahwa air yang sudah diniatkan itu akan berubah kristanya itu menjadi sangat indah, sangat cantik, bahkan punya energi. Dan terakhir semuanya, air yang paling super power itu adalah air Zam-Zam. Sudah dites seluruh air yang ada, air Zam-Zam itulah yang tidak perlu disterilkan untuk mencuci bedah. Kan kalau orang habis bedah itu kan harus ada air yang super steril. Nah, super steril itu adalah air Zam-Zam dan juga obat, karena zat besinya sangat kuat dalam penelitian itu. Saya tadi ingat ya masa di Amerika dulu ya, saya diperlihatkan tamannya berubah 13 tahun cuci darah. Ternyata itu jarum suntiknya cuci darah itu gede-gede sampai kakinya tuh cacat gitu ya. 13 tahun 2 kali seminggu ditusuk jarum. Nekat dia mau haji, dilarang oleh dokter. Tidak perlu ke Mekah. Ini cuci darahnya di situ ada, tidak sama di Amerika. Udah, apapun yang terjadi ya udah, itu tanggung jawab Anda. Tapi dikasih rekomendasi, kamu harus cuci darah di Mekah, di Madinah 3 kali seminggu. Karena energi yang dikeluarkan di situ kan banyak. Begitulah turun dari pesawat, dia cerita langsung ke saya karena jamaah hati kita di Washington itu ya. Langsung ke Ka'bah, minum air Zam-Zam. Terlambat mestinya cuci darah hari itu, tapi ke hari kedua baru cuci darah. Dan hanya berapa 7 kali cuci darah terakhir mereka itu, dia itu hampir 1 bulan di Mekah Madinah, pulang dari Mekah. Ditelepon sama dokternya, kok kenapa kamu tidak pernah cuci darah? Sudah pulang, saya sudah pulang 3 bulan. Kenapa nggak datang cuci darah? Saya tidak perlu cuci darah. Dokternya datang ke rumah. Obat apa yang kamu minum? Saya nggak minum obat apa. Nggak mungkin bisa sembuh seperti ini. Leukemia kan. Nah, terus hanya saya minum air Zam-Zam. Sampel air Zam-Zamnya itu diuji di laboratorium di Johnson University itu ternyata itu mengandung kandungan sangat efektif. Hanya karena di situ ada agama Islamnya, itu tidak dipopulerkan. Jadi ini satu pengalaman spiritual dari seorang sahabat kita. Setelah itu kembali bekerja, tidak pernah cuci darah lagi. Ternyata teori yang mengatakan bahwa orang yang kanker darah itu tidak bisa lagi diobati, faktanya bisa. Saya tanya, Mas, apa ya? Iya, tidak ada obat apa. Saya hanya minum air Zam-Zam. Gak mungkin. Ada nggak pengalaman lain depan Ka'bah? Ada, tapi saya tidak boleh ceritakan. Itu saya nggak tahu. Jadi teman-teman, mari dibalik yang nyata ini ada sesuatu yang maha dahsyat di baliknya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.